Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 74. Setiap harinya Aska tidak bisa lepas dari obat penenang. Setidaknya itu bisa sedikit membantu. Aska sadar tidak akan mungkin selamanya ia meminum obat itu. 2 minggu ia mendatangi psikolog dan 2 minggu juga ia merasa tersiksa. Ia bahkan merasa hampir gila. Aska selalu mengingatkan dirinya sendiri agar ia tidak sampai salah jalan. Dan akhirnya ia akan menyesal nantinya. Sekarang mereka tidak lagi tinggal di rumah orang tua Safa. Kini giliran mereka berada di rumah orang tua Aska. Pak Seno dan Bu Ria juga jelas ingin berdekatan dengan cucu mereka. "Jangan berisik," Safa berucap pelan pada Aska yang membuka pintu kamar. Ketiga anaknya tidur semua. Jika tidak tidur siang, maka mereka akan rewel nanti malam. Safa tidak mampu jika semuanya rewel. Safa langsung memindahkan Bian ke dalam box bayi agar lebih nyaman. Safa menutup pelan pintu kamar. Ia benar-benar lapar. Baginya lebih sulit dan merepotkan ada di sini daripada di rumah orang tuanya. Di sana Alika masih cekatan karena memang usianya juga masih tergolong muda. Berbeda dengan ibu mertua Safa yang umurnya sudah 60 tahunan. Tentu tidak bisa membantu menjaga seharian. Apalagi Ale dan Ivy tidak pernah mau bersama dengan orang yang tidak dikenalnya. Jadi keberadaan asisten rumah tangga dan juga babysitter baru tidak ada gunanya. Mereka paling hanya bisa sesekali menjaga Bian saja. "Mama sama Papa kemana?" Safa mengedarkan pandangannya mencari keberadaan sang mertua. "Barusan pergi, katanya mau cari kado buat Bian," jawab Aska. "Kado apa lagi? Padahal Papa sama Mama udah banyak ngasih kado kemarin saat pulang." Safa berucap sambil mengambil nasi dan lauk pauknya. Yang lain sudah makan siang tadi. Safa pun sama, tapi ia lapar lagi. "Biarin aja sayang, Bian kan cucu laki-laki mereka. Cucunya yang lain cewek semua. Keponakan Aska memang semuanya perempuan. Dan baru sekarang ada yang memberikan cucu laki-laki untuk Pak Seno dan Bu Ria." "Jangan liatin aku kayak gitu mas," tegur Safa lalu menyuapkan nasi. "Kayak gitu gimana?" Tatapan penuh dengan Safa menghentikan ucapannya. Ia tidak boleh memancing Aska. Meski tanpa dipancing pun Aska akan terpancing. "Apa?" "Enggak, mandi sana. Dari pagi kamu belum mandi. Mau nemenin?" "Mas." Iya, mas mandi." Aska beranjak untuk bukan hanya menyegarkan tubuhnya, ia juga harus menahan gejolak yang sulit dipadamkan. Selesai makan, Safa juga langsung membersihkan dirinya. Ia tidak mengantuk dan ingin bersantai sebentar. Bagaimanapun ia harus memiliki waktu untuk dirinya sendiri. "Mbak Ning, titip anak-anak sebentar ya. Kalau bangun, panggil saya di belakang." "Iya Bu." Safa membawa jus mangga, duduk di gazebo dekat kolam renang. Duduk dengan santai sambil menikmati udara yang sejuk. Siang itu tidak terlalu panas. Angin yang berhembus lembut membuat Safa rasanya betah berlama-lama di sana. Ia membuka aplikasi pesan, niatnya untuk membersihkan pesan-pesan yang sudah lama. Dahinya mengerut saat melihat nomor tak bernama. Jelas itu milik Rafael yang 1 minggu lalu mengirimkan video pada Safa. Gara-gara dia nih, videonya bikin gue salah paham. Ia membuka pesan itu, niatnya ingin memblokir. Jarinya menekan titik 3
di bagian ujung, namun yang terjadi malah panggilan telepon. Aduh, Safa meringis dan langsung membatalkan panggilan. Ponselnya sudah retak dan kadang sedikit macet. Beberapa kali berenang karena ulah anak-anaknya. Ponsel itu baru saja diperbaiki sebelum ia kembali ke tanah air. Safa tidak mengganti ponsel hadiah dari ayahnya itu. Meski sudah 7 tahun, tapi selama masih bisa dipakai dan diperbaiki ulang, ia akan tetap memakainya. Bukan masalah uang atau barangnya, namun ponsel itu salah satu benda kesayangan Safa yang dulu pernah dimasukkan oleh Akil ke dalam ember berisi air dan pasir. Terdengar bunyi pesan masuk. Apa? Mata Safa membulat saat ada pesan masuk dari Rafael. Salah pencet, Safa membalas karena tidak ingin Rafael berpikir macam-macam. Masih zaman salah pencet. Salah pencet apa modus? Tanya Rafael. Jiwa barbar Safa yang lama terpendam kini meronta. Sembarangan lo ya, pakai bilang gue modus segala. Lo tuh yang modus, ngirim video ke gue biar gue salah paham kan? Gue tahu lo suka sama gue kan? Jemari Safa begitu cepat menari di atas layar ponsel. Tidak dipikir, hanya langsung ketik. Safa tetaplah Safa. Jika dibuat kesal, kadang ia tidak berpikir. Sehat bu? Mana mungkin gue suka sama cewek, emak-emak anak 3. Gue masih laku kali. Banyak yang ngantri buat jadiin gue imamnya, balas Rafael. Emak-emak gini, pesona gue ngalahin gadis. Kalau banyak yang ngantri, lo gak mungkin jomblo sampai sekarang. Emang gak ada yang mau ke lo? Orang lo memang ngeselin, balas Safa. Laki lo juga kayaknya hilaf deh sampai mau sama lo, balas Rafael. Sayang, Safa kaget sampai ponselnya terjatuh. Aska sudah berdiri di hadapannya. Lelaki itu mengambilkan ponsel Safa yang terjatuh dan langsung mengembalikan pada Safa. Mas, bikin kaget aja, ujar Safa kesal. Ia menaruh ponselnya dan tidak sempat membalas pesan Rafael. Ponselnya bahkan masih menyala. Aska duduk di sebelah Safa, lalu detik berikutnya mengubah posisi, merebahkan tubuhnya dan menjadikan paha sang istri sebagai bantal. Kamu yang terlalu serius sama HP, sampai suami datang gak sadar. Iya maaf, soalnya ada orang yang bikin aku kesel, terang Safa dengan memasang wajah kesal. Enggak usah ditanggapin sayang, jawab Aska lalu menenggelamkan wajahnya di perut Safa, menghirup dalam-dalam aroma tubuh sang istri. Gimana nggak ditanggepin? Yang ada dia besar kepala nanti. Rafael tertawa mendengar itu. Safa mengatakan dirinya besar kepala. Safa tidak sadar jika ia tidak sengaja menyentuh lagi panggilan saat ia menaruh ponselnya di sisi tubuh. Ia kira Safa menelpon untuk melanjutkan debat, tapi sepertinya bukan Safa juga masih belum menyadari panggilan telepon itu. Emang siapa sih sayang? Orang yang selalu bikin aku darah tinggi. Sekesel-keselnya aku ke kamu, kamu gak pernah bikin aku darah tinggi loh mas. Jangan gitu sayang. Kata orang kalau terlalu benci nanti jadi cinta loh. Kok kamu gitu mas? Masa nyumpain istrinya sendiri cinta sama cowok lain? Mas gak nyumpain kok. Mas cuma mau bilang jangan terlalu benci sama orang. Gak bagus. Mas, jangan pegang-pegang. Dasar gak sadar nelpon gue, sekarang mau nodain telinga gue, gerutu Rafael. Tapi tangannya masih menahan ponsel di telinga. Entah kenapa ia malah terdiam, bukannya langsung mematikan telepon itu. Rafael menyimpulkan jika Aska memang sedang merayu sang istri untuk menjalankan kewajibannya. Padahal saat itu kondisi masih belum bisa.
Safa terus menolak dan mencoba melepaskan diri dari suaminya. Mas, gak bisa lagi sayang. Ini udah 2 minggu. Kamu tega lihat suami kamu ini tersiksa. Kamu yang tega sama aku, Mas. Aku bilang kan belum bisa. Kalau mau dibantu cara lain, aku bersedia. Tapi kamu yang gak mau. Kamu mau nyakitin aku. Kalau kamu gini terus sama aku, sama aja kamu bunuh aku secara perlahan. Kamu tahu takutnya aku tiap kali kamu udah kayak gini, Mas. Mas, mata Rafael membulat. Tangan lelaki itu refleks mengepal saat mendengar suara pukulan dan juga suara Safa yang bergetar. Dan selesai teman. Waduh, ada yang nguping nih. Panas dingin tuh. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe teman. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Terima kasih, bye.